Mara itu dalam tradisi Buddhism ya diibaratkan sebagai raja iblis. Mara datang lagi menggoda, ya ingin agar Pertapa Siddhartha sudah menyerahlah, nggak usah meneruskan. Ini ada 5 jenis mara dalam literatur Pali: Kilesa Mara, Kanda Mara, Abhisangkara Mara, Devaputra Mara, Macu Mara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tema keagamaan yang ada di Indonesia. Tentu saja tujuannya adalah untuk melahirkan dan menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Tentu bangsa ini dilahirkan dengan penuh keberagaman, banyak perbedaan. Maka dari itu butuh dialog-dialog interfaith untuk mengharmonisasikan di tengah keberagaman tersebut. Dengan siapa kita akan berbincang nanti akan saya kenalkan. Tapi sebelum itu saya selalu ingin mengingatkan kepada para pemirsa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker. Sekalipun pandemi sudah mulai hilang ya, sudah seperti tidak ada lagi, tapi tetap kita harus aware, kita harus sadar bahwa jaga protokol kesehatan itu harus tetap ditegakkan. Nah, kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Pandita Madya Limajatini. Bu Titi? Iya. Sehat Bu Titi ya? Sehat, terima kasih Mas Sultan. Bu Titi adalah penceramah agama Buddha dan kita akan berbincang seputar tema Mara, sosok jahat penggoda Sang Buddha. Nah, nanti kita akan cari tahu lebih dalam ya, siapa Mara, bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Tapi seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, Bu Titi, maka mungkin pemirsa perlu berkenalan sama Bu Titi terkait dengan aktivitasnya, kesehariannya, dan lain-lain sebagainya. Silakan, Bu Titi. Terima kasih Mas Sultan. Halo pemirsa, apa kabar? Ya, saya Titi Limajatini. Ya, hari ini hadir ya untuk berbincang-bincang mengenai kisah Mara ya. Aktivitas saya adalah sebagai Wakil Rektor 2 di Universitas Budi Dharma yang membawahi bidang keuangan dan administrasi. Kemudian saya juga aktif di berbagai organisasi keagamaan ya. Ya, salah satunya adalah Magabudi, FUB, KCBI. Kemudian juga di organisasi BKPBI, ya Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, dan juga di akademik saya sebagai bendahara di APTISI, ya Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Nah, di samping kesibukan itu memang saya berceramah ya sesuai dengan permintaan-permintaan dari wihara-wihara ya. Oke. Mas Sultan, jadi terima memang kasih. latar belakang ini ya, akademis ya Bu Titi akademis, ya. Oke, namun dan Ya. penceramah juga, penceramah dari agama Buddha. Nah, ini kan Oke. tepat sekali kalau kita berdiskusi tentang Mara, sosok jahat penggoda Sang Buddha. Mungkin kita akan lebih kenal ya seperti apa sosoknya, bagaimana dan seperti apa menggunanya dan lain-lain sebagainya. Nanti akan diceritakan panjang sama Bu Titi, tapi kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita sudah berkenalan dengan Bu Titi. Nah, ini kan kita membahas terkait dengan Mara, sosok jahat penggoda Sang Buddha ini. Cukup tertarik nih karena mungkin kita bisa lebih mengenal terlebih dahulu. Bisa dijelaskan apa itu Mara? Ya, oke. Mas Sultan, Mara itu dalam tradisi Buddhism ya diibaratkan sebagai raja iblis. Ya. Raja iblis. Raja iblis yang menggoda Pertapa Siddhartha ya agar lepas dari pertapaannya. Jadi agar tidak mencapai Buddha gitu. Jadi berbagai cara dilakukan oleh Raja Iblis ini, dari bentuk
yang menyeramkan, ya, mengirimkan serdadunya yang banyak, sampai bahkan mengirim anaknya yang sangat cantik rupawan untuk menggoda Pertapa Siddhartha agar tidak melanjutkan pertapaannya gitu. Begitu. Nah, asal usulnya dari mana? Jadi Mara itu memang sudah ada dari sebelum era Buddhis dan sampai kemudian masuk ke era Buddhis di mana Pangeran Siddhartha ingin menjadi seorang Buddha. Nah, Mara itu terus menggoda. Jadi Mara itu menggoda dari pertama kali Pangeran Siddhartha ingin melepas keduniawian. Jadi dia mengatakan, ngapain Pangeran Siddhartha melepas maksudnya menjadi seorang pertapa, karena beliau ya akan menjadi seorang raja di raja gitu. Ya, itu pertama. Tapi karena tekad yang kuat, Pangeran Siddhartha tetap ingin melanjutkan niatnya menjadi seorang pertapa. Itu dari pertama. Kemudian pada saat penyiksaan diri, di mana Pertapa Siddhartha sangat lemah sekali, ya, udah sangat hampir goyah gitu, tidak makan, tidak minum, puasa gitu ya, sampai kurus kering, sampai sangat lemah. Di situ berapa hari itu? Itu selama 6 tahun, ya? iya, dari berbagai macam metode kan ya. Nah, kemudian Mara datang lagi menggoda, ya, ingin agar Pertapa Siddhartha sudah menyerah lah, nggak usah meneruskan. Kemudian pada saat sebelum mencapai penerangan sempurna juga digoda lagi, ya, sampai dikirim juga putrinya, ya. Kemudian 4 minggu setelah mencapai penerangan sempurna pun masih digoda oleh Mara itu agar melepaskan, ya. Bahkan sampai Pertapa Siddhartha mengirimkan 60 siswanya, maksudnya muridnya, juga udah dikatakan bahwa beliau belum mencapai penerangan sempurna gitu. Jadi dipatahkan lagi sampai juga dia bertemu 30 orang pemuda, ya, masih dikatakan bahwa Pertapa Siddhartha ini belum mencapai penerangan sempurna. Jadi Mara masih terus menggoda gitu supaya beliau melepaskan gitu. Ya. Nah, berarti memang kalau ditanyakan bentuk dan rupanya ini berubah-berubah atau dia seperti apa? Ya, jadi Mara itu manifestasinya banyak, ya. Jadi dia bisa berbentuk manusia, ya, dewa berbentuk manusia, berwajah manusia, kemudian juga bisa berbentuk dewa yang banyak, ya. Kemudian bisa manifestasi dari kematian itu sendiri, ya, mungkin yang serem-serem gitu ya. Kemudian juga bisa merupakan manifestasi dari sesuatu yang kurang baik, misalnya keserakahan, kemalasan gitu. Itu juga manifestasi dari Mara itu, gitu. Jadi bentuknya bisa macam-macam, ya. Jadi bisa dari bentuk manusia, bentuk serem gitu, setan, iblis, sampai yang cantik, karakter juga sifatnya. Tujuannya Mara ini menggoda Sang Buddha ini agar berkali-kali terus, apa tujuannya kira-kira? Tujuannya agar Sang Buddha tidak mencapai tujuan utamanya yang mencapai penerangan sempurna, supaya gagal gitu. Mereka mencoba agar tidak ada Buddha gitu, karena memang iblis kan ingin semua orang menderita gitu ya. Jadi nggak boleh ada seorang Buddha gitu. Jadi dia goda sampai bagaimanapun caranya. Nah, jadi memang di dalam Buddha itu ada makhluk-makhluk seperti itu gitu ada. ya. Kalau di Muslim kan mungkin ya mereka diciptakan memang untuk menggoda manusia. Apakah sama seperti itu kira-kira? Iya, hampir mirip. Jadi kalau yang disebut mungkin secara umum setan ya. Setan hampir mirip, cuma setan dalam agama Buddha itu di mana setan kan biasanya menggoda orang baik kan, seperti tadi ya, iblis. Tapi yang disebut setan di sini nanti setan ini akan mendekati orang yang kurang baik gitu. Kalau orang yang baik dia nggak mau mendekati, jadi frekuensinya beda. Jadi setan hanya mau mendekat kepada orang yang memang sifat-sifatnya seperti setan gitu, kurang baik gitu, licik, marah atau culas, malas gitu. Nah, kalau iblis itu tingkatannya udah seperti raja gitu, rajanya setan gitu ya. Iya. Nah, kalau kita melihat dari kisah itu, berarti bagaimana cara Buddha melawan Buddha dari Mara itu? Ya. Karena beliau punya tekad.
Dan beliau memiliki 10 parami kesempurnaan sehingga bisa menangkis godaan-godaan itu. Ya, 10 kesempurnaan Buddha itu adalah kesempurnaan kerelaan berdana ya, dana paramita itu ya. Terus kesempurnaan sila moralitasnya. Kemudian ada kesempurnaan melepaskan duniawi, ya itu ada juga. Kemudian Guru Agung Buddha juga mempunyai kesempurnaan kebijaksanaan, ya, mempunyai kesempurnaan semangatnya sangat tinggi, ya, kesempurnaan dalam hal kesabaran, kanti, ya, terus kesempurnaan dalam aditana, sangat kuat tekadnya, ya. Terus kemudian kesempurnaan juga meta, cinta kasihnya kepada semua makhluk, dan kesempurnaan keseimbangan UPK jiwanya. Ya, itu yang menyebabkan beliau sangat kuat sekali sehingga bagaimanapun godaan dari mara itu tidak akan pernah mengalahkan keinginannya gitu. Dengan cara itulah melawan godaan-godaan dari mara tadi ya Bu Titi. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat di hari ini, berarti kan tadi bisa meliputi sifat, karakter. Artinya memang sampai saat ini pun mara, godaan-godaan mara itu masih ada? Ada. Ya, dalam kehidupan sehari-hari biasanya mara itu bersifat nafsu keinginan, tanha, itu ada. Makanya nanti ada jenis ya? mara itu. Nah, nafsu keinginan yang sangat tidak terkendali gitu. Nah, itu udah ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ada. Oke. Nah, tadi kan Bu Titi sudah mengatakan ada 5 jenis mara dalam literatur Pali ya, Bu ya. Nah, mungkin kita akan bahas itu di segmen berikutnya Bu Titi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bu Titi tadi sempat Bu Titi jelaskan bahwa ada jenis-jenis mara. Ini mungkin koreksi kalau saya salah ya Bu Titi ya. Ini ada 5 jenis mara dalam literatur Pali: Kilesa mara, Kanda mara, Abhisangkara mara, Deva putra mara, Macu mara. Benar. Apa itu jenis-jenisnya, bisa dijelaskan? Ada 5 jenis ya. 5 jenis itu. Mungkin dari Kilesa mara mungkin. Nah, Kilesa itu kotoran batin. Kekotoran batin. Jadi mara itu penggoda yang berasal dari kekotoran batin. Ya, kekotoran batin itu bisa berupa keserakahan kita, ya. Kemudian kebencian kita, ya. Kemudian hal-hal yang kurang baik, misalnya pikiran kekacauan gitu ya, pandangan yang salah, ya. Jadi banyak kekotoran batin dalam kehidupan kita, ya. Contohnya ya, ini dalam kehidupan sehari-hari, Kilesa mara. Ini ada salah satu contoh. Seorang istri pergi kondangan bersama suaminya, ya. Kemudian bertemu dengan adiknya. Adiknya itu posisi di bisnis atau di usaha ya, atau di jabatannya di bawah suaminya, gitu. Tapi dia melihat, wah, memakai gelang yang banyak gitu, gelang emas ya, gelang keroncong ya, perhiasan yang banyak. Nah, setelah acara pernikahan itu, istrinya pulang kan dengan suaminya, bertemu dengan suaminya, mengatakan bahwa itu adik, katanya ya. Kan dia jabatannya di bawah suaminya itu ya, tapi bisa membelikan istrinya perhiasan yang banyak gitu ya. Nah, suaminya karena dikatakan seperti itu, kemudian terpikir, wah, boleh ya sekali, ini kan belum pernah, katanya, coba lakukan gitu ya. Dia mungkin sedikit memanipulasi atau memarkup harga untuk membelikan istrinya perhiasan ya, sama seperti adiknya. Nah, tapi malang bagi suaminya itu malah dia ketangkep KPK. Nah, itu yang dari kekotoran kilesa, kekotoran batin itulah yang akhirnya menyebabkan si suaminya ditangkap. Nah, itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita tergoda
dari kekotoran batin itu gitu. Sampai sekarang ini banyak juga ya. Banyak, kilesa-kilesa iya, seperti itu. kilesa itu seperti kesombongan, Yap. kemalasan, ya. Terus ada tidak takut berbuat salah, ya, dan tidak malu akibat perbuatan salah itu, perbuatan dosa itu. Iya, iya, Itu juga merupakan salah satu kilesa, ya. Oke. Jadi kilesa kekotoran batin yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu yang disebut kilesa marah. Kilesa marah. Gitu. Bahkan ada 10 kilesa ya di Iya dalam itu, Buddha ya. iya tadi itu, yang tadi loba, ya, keserakahan, Keserakahan, dosa, kebencian, kebencian, satu lagi moha, kebodohan batin, kebodohan, oke. iya. Terus ada lagi pandangan salah, Pandangan salah. ya, Oke. ya. Kemudian ada kesombongan, Oke. ya. Ada lagi kemalasan, ya, kemalasan juga. Terus keraguan-raguan juga. Ini sifat keseharian ya. Keseharian kita itu yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian tidak takut berbuat dosa dan tidak malu akibat dosa itu gitu. Itu 10 macam kilesa. Kilesa ya. Iya. Nah kalau kita bisa kontekstualisasikan pada hari ini gitu ya, di mana banyak sekali orang yang misalkan tadi ada malas, serakah, bodoh dan lain-lain Iya, sebagainya benar. ya. Itu bagaimana cara kita menghilangkan kilesa ini nih, Nah, Bu Titi? untuk menghilangkan kilesa kita harus melakukan sila, ya, pelatihan moral, Oke. kemudian samadhi, konsentrasi, kemudian panya dengan kebijaksanaan kita. Itu bisa hilang kilesa itu. Kita bisa kikis. Oke, justru dengan menurut agama Buddha itu ya melatih tindakan-tindakan moral Tindakan-tindakan tadi ya. itu sila, samadhi, dan panya itu kilesa bisa hilang. Oke. Sekalipun mungkin ini kan sudah mungkin di zaman-zaman yang dimana eranya itu sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bohong, mana yang tidak. Yang terlihat tidak bohong bisa terlihat bohong. Nah itu bagaimana menyeleksinya kira-kira ya, Bu Titi ya? Kalau itu menjadi salah satu bagian dari kilesa tadi. Jadi kalau dengan sila ya kita kan bisa mempraktekkan untuk umat awam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Pancasila Buddha. Pancasila Buddha, ya, atau yang atas sila, tambahan atas sila. Itu udah pedoman bagi kita juga untuk menangkal kilesa. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, itu tadi dari kilesa. Kalau kandamara. Kandamara. Jadi kanda itu, jadi di dalam diri seseorang itu ada yang disebut pancakanda. Pancakanda itu nama dan rupa. Jadi seseorang, ya, setiap manusia memiliki pancakanda. Jadi ada jasmani, ada perasaan, pencerapan, ya, persepsi, ya, itu semuanya itu disebut pancakanda. Nah, pancakanda ini akan menimbulkan tanha, keinginan-keinginan buruk gitu. Nah, karena kalau jasmani ingin melihat hal-hal yang indah, ya, kalau pencerapan ingin merasa nyaman, perasaan bahagia gitu. Dari hal-hal itu yang menyebabkan nanti marahnya muncul tuh. Ya, jadi nafsu keinginan yang tidak terbendung, ya, sehingga mengalahkan segala hal gitu, karena wah saya ingin nih memiliki rumah, saya ingin memiliki mobil, harta duniawi, ya. Terus atau bahkan bagi yang laki-laki saya ingin punya istri yang cantik, atau yang wanita ingin memiliki tas yang bagus atau apa. Nah, dengan keinginan yang luar biasa itu, ya, bisa mengalahkan hal-hal kebaikan gitu, karena ada nafsu keinginan yang tak terkendali itu. Ini pun sekarang banyak sekali di berbagai tempat ya. Banyak sekali, ya. Nah, bagaimana cara kita menaklukkannya? Menaklukkan tanha, ya, kandamara ini, ya, kita memang harus mengekang gitu. Jadi kita menekan nafsu keinginan kita, ya, nafsu keinginan yang luar biasa seperti itu, ya, dengan jalan, ya, kita melatih sila, samadhi, dan panya tadi. Ya, itu akhirnya sampai ke sana juga. Kalau kita melatih sila, melatih kebijaksanaan kita, melatih konsentrasi kita, maka keinginan-keinginan itu bisa berkurang. Oke. Berarti kan tadi yang disebutkan ada
berbagai jenis juga kandamaranya ya. Ada agregat materi, agregat perasaan, agregat persepsi, agregat formasi kehendak, dan agregat kesadaran tadi itu yang harus dikurangi. Jadi gitu iya, ya. Meskipun dihilangkan, ini kan menjadi sifat manusiawi juga ya. benar, gitu ya. benar. Yang nafsu keinginan yang tak tertahankan itu yang dikurangi. Oke. Karena kalau dari pancakanda kita memang sudah ada jasmaninya, sudah ada kesadarannya, udah ada perasaannya, ya pencerapannya itu memang ada. Cuman nanti bisa dikurangi yang nafsu keinginan yang tak terkendali, yang kurang baik ya. Ya. Oke, itu tadi kita bahas kilesa mara dan kandamara. Oke. Nah, ini kan selanjutnya abhisangkara mara. Ya. Ya, seperti apa yang dimaksud dengan abhisangkara mara? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bu Titi, kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan kilesa mara, kemudian juga kandamara, dan sekarang abhisangkara mara. Apa ini yang dimaksud abhisangkara mara? Abhisangkara mara itu adalah mara yang berasal dari karma-karma buruk yang sangat besar yang berbuah dalam kehidupan ini. Karma-karma Buruk ya. yang mungkin dilakukan pada kehidupan yang lalu. Karmanya di dalam agama Buddha ini seperti apa kira-kira? Karma itu perbuatan. Perbuatan. Jadi ya. kalau seseorang melakukan satu hal yang kurang buruk, hari ini dia lakukan hal kurang buruk, hal kurang baik ya, yang buruk, itu akan berbuah, bisa berbuahnya 1 jam kemudian, 10 jam kemudian, 10 tahun yang akan datang atau apa. Jadi sesuai dengan masaknya buah karma itu. Nah, jadi kalau pernah nggak kita melihat itu orang jahat banget ya, melakukan pembunuhan, tapi kelihatannya happy-happy aja, itu belum. Hukum karma ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita udah sering mendengar ya, hukum karma tidak akan tidak akan membedakan gitu, pasti berbuah. Nah, itu seperti itu sebenarnya hukum karmanya ya. Nah, abhisangkara ini? Abhisangkara ini adalah karma buruk yang cukup besar yang berbuah dalam kehidupan ini. Contohnya ya, ada seorang pengusaha dari usahanya kecil sampai usahanya besar. Pada saat sedang jaya-jayanya ya, dia ditipu oleh anak buahnya, salah satu karyawannya yang dididik, yang dipekerjakan dari kecil, dilatih gitu ya, dibimbing, tapi akhirnya menipu beliau. Ya akhirnya ada kerugian, korupsi atau apa, sehingga usahanya bangkrut jatuh. Nah, itu bisa seperti itu adalah abhisangkara mara. Ya, kemudian ada seorang anak ya yang anaknya pinter. Ya, anaknya pintar, ingin sekolah sampai tinggi, harusnya tidak ada halangan, tapi kemudian ayah ibunya atau ayahnya meninggal, sehingga dia harus membantu ibunya. Ya, sehingga cita-citanya harus terhenti. Dia tidak bisa melanjutkan cita-citanya, melanjutkan sekolahnya karena masalah ini. Gitu. Itu juga abhisangkara. Jadi banyak. Bahkan kalau untuk contoh seorang biku ya, seorang biku yang sudah berniat untuk menjadi seorang biku kan, dia udah melatih ya, tapi bisa cita-citanya terhalang dari abhisangkara mara ini. Jadi karena apa? Tiba-tiba ayahnya meninggal sehingga dia harus juga merawat ibunya. Jadi cita-citanya terputus, ya tidak dapat dilanjutkan. Walau merawat ibu itu sangat bagus sekali ya, tapi berarti cita-cita beliau yang lebih tinggi ingin menjadi seorang biku tidak bisa. Gitu. Itu pun sama. Bagian dari mara juga ya? Iya, abhisangkara mara itu. Artinya bisa dikatakan takdir buruk atau bagaimana kira-kira? Takdir bukan, cuman pas saat ini berbuah di kehidupan ini. Tapi abhisangkara mara, karma-karma buruk ini sebenarnya bisa ditekan kalau ada karma baik yang berbuah saat ini juga gitu. Jadi misalnya ya, kalau seperti ibaratnya
orang sudah jatuh, pernah dengar istilah sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit ular, dientuk kalajengking, ada buahnya pas bareng gitu. Wah, ada yang di kantor di PHK sampai rumahnya kebakaran, anak istrinya meninggal, itu pas bareng. Tidak ada karma baik yang berbuah pada saat hari itu ya. Nah, kalau yang pas masanya berbuah ya, jadi misalnya sudah jatuh tapi dikasih rumpuk, jadi ada karma baik yang mendukung berbuah hari itu, yang membantu. Jadi jatuhnya tetap, jatuh dari tangga itu tetap, tapi ada kasur yang empuk, jadi nggak sakit gitu ya. Makanya orang tuh ada yang mengatakan enak itu hidup pas-pasan. Pas mau pergi ada yang mengantar, pas membutuhkan uang ada yang memberi, atau pas membutuhkan sesuatu ada yang memberikan. Nah itu pas-pasan, itu sebenarnya nggak kebetulan. Jadi tidak ada yang kebetulan, itu adalah buah karma yang berbuah hari itu. Makanya orang mengatakan nggak usah takut berbuat baik, itu pasti ada hasilnya gitu. Walaupun kita nggak pamrih, wah nanti saya melakukan kebajikan ini nanti ada buah. Jangan berkalkulasi gitu. Begitu nggak justru usah, ya. tapi pasti berbuah gitu. Jadi tapi apapun yang kita lakukan untuk menghindari niat saya melakukan sesuatu biar nanti saya dibalas lagi, itu diperbolehkan juga begitu? Ya sebenarnya nggak secara itu, nggak melakukan itu pun pasti akan berbuah. Soalnya kalau kita melakukan itu dengan pamrih malah berkurang nanti ininya ya. Iya, karena kita selalu kalkulasi gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu begitu pun akan berbuah. Akan berbuah. Iya. Oke. Nah kalau terkait cara melakukannya supaya Abi Sangkara Mara ini tidak terjangkit. Nah, cara melakukannya adalah sering dan terus melakukan kebajikan. Iya, jadi nanti kebajikan itu akan berbuah seperti kasur empuk tadi. Walaupun nanti karma buruknya berbuah, gitu, tapi ada kasur empuk, jadi yang membantu sehingga tetap bisa melaksanakan cita-citanya. Mungkin seperti tadi seorang anak yang orang tuanya meninggal, tapi ada karma baik, ada yang mengangkat, sehingga dia terus bisa bersekolah dan ibunya bisa dirawat oleh seseorang gitu, dari familinya, atau itu adalah buah karma tuh, sehingga menyebabkan tujuan kita tetap jalan, tidak terhalang gitu dari Abi Sangkara ini gitu. Jadi dijaga. Dijaga. Jadi ada yang penolong itu muncul gitu. Dan itu dari karma baik kita. Ya. Artinya supaya tidak terjadi terjangkit Abi Sangkara Mara ini, perbuat banyak terus karma baik ya. Iya. Benar. Oke. Nah kalau Deva Putra Mara. Deva Putra ya. Jadi kalau Deva Putra Mara itu adalah mara yang berbentuk dari makhluk-makhluk halus. Nah itu yang makanya yang ada yang menyebut itu setan gitu. Sebenarnya Deva Putra ini kita nggak usah takut kalau kita selalu berbuat baik, channelnya nggak nyambung dengan mereka yang berbuat buruk. Makanya pernah ya kita mendengar ada kalau orang baik nanti ketemunya orang-orang baik lagi gitu. Kalau orang jahat berkumpulnya dengan orang-orang jahat gitu, karena itu sebenarnya satu channel. Ya chemistry kalau orang bilang. Jadi kalau orang baik itu pasti akan ketemu orang baik gitu. Itu seperti itu. Makanya yang Deva Putra ini ya. Nah, Deva Putra Mara ini kan diceritakan memiliki 3 seorang putri. Iya, putri. Ada nafsu keinginan, ya ada tanha, arati dan raga. Nafsu keinginan, ketidakpuasan, dan nafsu. Benar. Nah, bagaimana nih kira-kira? Ya, itu pada saat kehidupan Guru Agung Buddha, ketiga anak Mara ini sungguh luar biasa cantiknya, tidak tercela sedikit pun, luar biasa, menggoda, menari, menggoda, supaya Pertapa Siddhartha goyah dan melepas gitu, udahlah selesai, ini ada godaan. Dan pada saat itu dengan begitu kuatnya tekad Pertapa Siddhartha tidak tergoyahkan walaupun begitu cantiknya. Nah itu dari sisi rupa ya, tapi dari sisi tanha yang nafsu keinginan yang rendah, nafsu keinginan, kemudian ketidakpuasan hidup, selalu ada merasa nggak puas. Walaupun kita udah mendapatkan sesuatu,
dari penghasilan kita, dari apapun yang kita dapatkan, kita selalu nggak puas, walaupun udah besar bagi orang lain gitu. Selalu itu sebenarnya marah, ketidakpuasan dan nafsu duniawi gitu ya, benar. Ya. Nah, cara menaklukkan. Nah, cara menaklukkannya sama tadi. Kita harus mengikis tanha nafsu keinginan itu. Jadi kita kurangi bahwa nafsu keinginan yang rendah ini tidak baik. Jadi harus kita kurangi dengan melatih sila, ya, melatih kebijaksanaan kita dan melatih konsentrasi kita, itu bisa hilang semua. Ya. Baik. Nah, jadi itu cara menaklukkannya ya. Menaklukkannya, iya. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas Kilesa, Kandamara, Abhisangkaramara, dan Deva Putramara. Nih, semoga kita terhindar ya dari penyakit seperti ini, bukan hanya bagi umat Buddha ya, Bu Titi. Nah, terakhir juga Macu atau Maku nih bacanya? Macu Mara ya. Iya. Macu Mara ini seperti apa nih kalau yang Macu Mara? Apa yang dimaksud dengan Macu Mara dan bagaimana cara menaklukkan Macu Mara? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Mbak Titi, tadi ada Kandamara, ada Kilesa Mara, ada Abhisangkaramara, dan Deva Putramara. Yang sebetulnya penyakit-penyakitnya adalah ya penyakit-penyakit yang ada di masyarakat juga gitu ya, kira-kira Bu Titi ya. Jadi tidak hanya pada umat Buddha saja. Nah, ini Macu Mara terakhir seperti apa kira-kira? Macu Mara ini adalah mara kematian. Ya, jadi kematian ini memang akan menghambat tujuan kita. Ya, ada seseorang yang anaknya masih kecil, belum lulus sekolah, mungkin belum menikah tapi sudah meninggal gitu. Ya. Jadi itu adalah salah satu penghalang juga untuk mencapai sesuatu kan, cita-cita. Jadi karena kematian ini mau nggak mau harus terputus gitu. Nah, ada yang mengatakan kan kematian juga nanti terlahir kembali di alam yang lain gitu. Tapi kelahiran sebagai manusia ini sangat sulit. Ya. Ibaratnya seperti seekor kura-kura yang sekali muncul ke permukaan itu 100 tahun sekali dan ingin masuk ke lubang kayu ya, itu 100 kali, 100 tahun baru muncul sekali, masih harus masuk ke dalam lubang kayu gitu. Itu nggak mudah sekali, dalam 100 tahun baru sekali muncul, belum tentu dia bisa. Jadi sangat beruntung sekali kalau kita terlahir di alam manusia, karena sulit sekali menjadi seorang manusia gitu. Jadi selama kita terlahir menjadi manusia, kita berusaha untuk berbuat baik, mempraktekkan ajaran-ajaran agama ya, sehingga menjadi seorang manusia yang baik, bermanfaat bagi lingkungan ya gitu. Jadi itu. Jadi ya. Memang supaya makanya selalu doanya berumur panjang, bermanfaat ya. Nah, bagaimana cara menaklukkan Macu Mara ini? Macu Mara kematian ya. Jadi kematian ya dalam keseharian tetap harus menjaga kesehatan, pasti berolahraga, itu untuk kesehatan kita sehingga bisa menambah usia ya. Selalu menjaga kesehatan, tidak memforsir pekerjaan, cukup beristirahat. Itu mungkin kita udah sering mendengar lah ya. Tapi kadang-kadang kalau kita masih muda ya, kita lupa untuk menjaga kesehatan, sering lembur, begadang gitu ya. Kadang akhirnya itu yang menyebabkan tubuh itu melemah gitu. Jadi kita tetap harus menjaga kesehatan selama menjadi manusia, kemudian melatih banyak perbuatan-perbuatan baik, menambah perbuatan-perbuatan baik gitu. Nah itu. Jadi memang supaya penyakit itu tidak menghindap ke kita ya. Kepada kita gitu. Oke, Bu Titi, terakhir mungkin menjadi closing untuk para pemirsa supaya memang dari segala penyakit mara tadi ya, jenis-jenis iblis tadi yang memang kita sempat diskusikan itu mampu dihindari oleh seluruh pemirsa di Indonesia. Silakan. Oke. Sahabat milenial ya, untuk menghindari marah dalam kehidupan kita agar kita bisa mencapai cita-cita kita ya,
kita harus mengurangi nafsu, keinginan, kita mengurangi kilesa, kekotoran batin kita, ya. Terus menjadi orang yang baik, menambah kebajikan setiap hari, melatih konsentrasi yang baik, menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Maka marah akan hilang dalam kehidupan kita, akan berkurang dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi insan pribadi yang bahagia. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Titi Terima atas kasih. diskusi dan ilmunya, luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Titi mampu kita pahami dan mampu kita implementasikan sehari-hari nih. Seperti tadi disampaikan bahwa segala macam penyakit-penyakit tadi ya, keserakahan lah, atau dalam ajaran Buddha disebut mara, dan ada banyak sekali jenisnya. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat mara yang sangat marak hari ini gitu kira-kira. Terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap jaga protokol kesehatannya agar kita terhindar dari segala virus penyakit, bukan hanya terhindar dari marah tadi, tapi terhindar dari penyakit-penyakit juga. Baik, terima kasih, kami pamit undur diri. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.